Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menghafalkan 5 hadis dan 5 ayat yang berkaitan dengan pendidikan. Guna memenuhi mata kuliah Ilmu Pengetahuan Islam atau IP yang diampu oleh Ibu Ella Izzatin Nada MPD. Yang pertama, Quran Surat At-Toha ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam surat ini, ketika hendak menuntut ilmu, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya agar diberi kemudahan serta kefahaman dalam memperoleh ilmu. Yang kedua, Allah menyeru kita agar berdoa supaya ditambahkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, selanjutnya dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17-18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Yang berarti, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan? Nilai yang terkandung dalam ayat ini, yang pertama, anjuran dan perintah mengenai memperluas ilmu pengetahuan dengan melakukan riset terhadap alam semesta. Yang kedua, Allah memerintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara memikirkan ciptaan langit dan bumi untuk menyeru berpikir dan mengamati dan meneliti alam semesta. Yang ketiga, dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang berarti, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, dalam konteks kita sebagai siswa, sebaiknya kita selalu bersemangat dan tidak mudah putus asa dalam menuntut ilmu. Yang kedua, kita sebagai peserta didik diperintahkan untuk berdoa dan berikhtiar agar Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Yang keempat, Quran surat Al-Alaq ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil qalam, yang berarti yang mengajarkan manusia dengan pena. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, dalam menuntut ilmu sebaiknya kita mencatat ilmu pengetahuan supaya kita ketika lupa kita bisa membaca lagi pelajaran yang kita telah pelajari. Yang kedua, ketika dalam proses pembelajaran atau dalam proses memperoleh ilmu, sebaiknya kita mencatat pendapat atau ide dari orang lain untuk diambil ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui. Selanjutnya yang terakhir dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, seseorang yang berilmu harus memiliki iman karena agar ilmunya itu bermanfaat. Yang kedua, apapun ilmu yang diperoleh hendaknya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menguatkan iman kita. Selanjutnya 5 hadis tentang pendidikan. Yang pertama, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal waqara wa tawaddu'u liman tata'allamuna minhu.
Artinya, belajarlah kalian untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, dalam konteks kita sebagai peserta didik, kita diharuskan menghormati pendidik dan kita harus memiliki rasa ta'zim kepadanya. Yang kedua, kita tidak boleh memiliki sikap sombong atau rasa sombong, dan kita harus selalu bersikap rendah hati kepada guru maupun kepada siapapun. Selanjutnya, yang kedua, la yatsbagi lil jahil ayyaskuna ala jahlihi wala lil alim ayyaskuna ala ilmihi. Artinya, tidak pantas bagi orang yang bodoh mendiamkan kebodohannya, dan tidak pantas pula orang yang berilmu mendiamkan ilmunya. Hadis riwayat Tabrani. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, orang yang memiliki ilmu atau orang yang berilmu sebaiknya mengamalkan ilmunya kepada orang lain agar ilmunya itu dapat bermanfaat. Yang kedua, apabila bagi orang yang belum mengetahui suatu tentang apapun, maka sebaiknya orang tersebut bertanya atau belajar kepada orang yang sudah ahli di bidang tersebut. Ketiga, hadis man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, dalam konteks kita sebagai peserta didik, kita tidak boleh berputus asa atau kita harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, karena di hadis ini Allah sudah menjanjikan memudahkan kita menuju surga bagi orang yang menuntut ilmu. Yang kedua, dalam menuntut ilmu sebaiknya kita ikhlas karena Allah semata. Selanjutnya, hadis man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, yaitu dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, kita dianjurkan untuk menguasai ilmu, karena dengan ilmu kita dapat membedakan antara yang hak dan yang batil bagi kehidupan. Yang dimana dengan kita bisa membedakan hak dan yang batil, kita insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Yang terakhir yaitu nahnu ma'asyiral anbiya'i umirna an unzilan nasa manazilahum wa nukallimahum ala qadri uqulihim. Yang berarti kami para nabi diperintahkan untuk menempatkan pada posisinya berbicara dengan seseorang sesuai dengan kadar kemampuan akalnya. Hadis riwayat Abu Bakar Ibnu Ash-Shakir. Nilai pendidikan yang terkandung dalam hadis ini, yang pertama, dalam konteks sebagai pendidik, kita harus memperhatikan kemampuan dan kondisi peserta didiknya. Yang kedua, ketika memberikan materi pelajaran harus diukur dengan kadar kemampuannya. Sekian video saya mengenai hadis dan ayat tentang pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.